ketemu lagi dengan saya Hans Marcel. Sesuai janji saya di saat itu, saya berkunjung di rumah salah satu seorang seniman ya di daerah Depok, yaitu Bang Tortor, Master Tortor, seorang Tortor The Oracle. Halo Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah baik, tetap jaga jarak loh ya. Saya kembali lagi berkunjung ya. Ini adalah ruang tengahnya. Kalau video saya yang sebelumnya itu kan di kafe. Di kafe seniman ya. Sekarang kita ada di ruang tengahnya, itu luar biasa. Suasananya itu loh. Ada keris ada di sebelah kanan. Ini sini ada batu giok. Terus di sini ada artefak-artefak Bang. Hobi Bang? Ya, ini semua hasil hunting dan peninggalan dari orang tua. Oh gitu, luar biasa loh. Jadi kalau misalkan main sini tuh teman-teman mungkin bisa beli juga mungkin ya? Kalau beli sih enggak sih, tapi ada beberapa hal yang memang secara umum kita jual. Tapi selebihnya ini adalah koleksi. Jadi koleksi pribadi yang mungkin kalau dijual pun nilainya cukup tinggi gitu. Ya tapi kalau misalkan sekiranya ada yang mau, ya sekiranya sesuai ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi saya tuh kalau misalkan datang sini tuh selalu sharing gitu loh, perihal pekerjaan saya ya sebagai seorang marketing ya di salah satu perusahaan besar. Saya terkadang suka merasakan impact baik ya setelah saya tuh belajar tentang seni Bang sama Abang. Ya mungkin salah satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan nih ya, mungkin kita masuk ke topik ya. Salah satu yang sering ditanyakan, misalkan mungkin nggak sih seorang seniman itu dia ngaku seorang seniman, terus dia putus asa jadi seorang seniman, akhirnya dia bekerja formal. Bisa nggak sih seperti itu? Bisa dibilang dia seorang seniman apa nggak sih kalau putus asa gitu? Nah, kita harus sepakati dulu frame-nya. Apa sih sebetulnya seni itu? Orang kalau berbicara seni pasti tidak jauh dari seni lukis, seni tari, seni suara, seni musik, ya kan? Seni rupa, pahat dan sebagainya. Sebenarnya itu baru sebagian kecil dari nilai seni dalam pemahaman seni. Tapi dalam kehidupan kita, setiap segala sesuatu pada tingkat tertingginya itu adalah seni. Contoh, memasak. Ya. Banyak orang yang memasak. Ya, banyak orang, tapi tidak banyak orang yang memahami pada aspek nilai seni memasak. Atau marketing misalkan, ya. Seni berbicara. Ya. Orang semua bisa berbicara. Ya. Bahkan mohon maaf, yang tunarungu pun sebetulnya dia bisa berbicara, yaitu berkomunikasi dengan gerak dan sebagainya. Nah, tapi ada seni bicara, ada seni komunikasi. Bagaimana sebetulnya ketika berbicara, berkomunikasi itu menjadi sebuah tatanan seni. Gitu. Jadi kalau kita memperluas lagi frame seni itu, maka sebetulnya seni itu mencakup semua bidang kehidupan. Pada awalnya manusia baru pada tingkatan act atau melakukan acting atau melakukan memasak. Ya orang melakukan memasak. Memasak itu adalah merajang, mencampur bumbu, memanaskan dan sebagainya. Gitu. Menyapu. Orang yang melakukan itu menyapu. Banyak orang bisa nyapu gitu kan. Ya. Bahkan ada hal-hal kecil yang di dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kita tidak bisa melihat atau tidak kita kategorikan sebagai sebuah seni. Tapi pada tahap berikutnya, ketika memasak sudah punya nilai, ada aturan, ada pakemnya, maka lahirlah yang namanya seni memasak. Seni bersih-bersih, seni menyapu, seni bahkan mengelap kaca pun itu ada seninya. Ya betul, saya setuju. Saya kalau misalkan mungkin kalau kita di rumah itu yang ngelap kaca biasa, tapi di saat dia seorang cleaning service yang sudah belajar seni mengelap kaca, dia tuh gerakannya itu asik banget. Ya, karena sudah punya nilai seninya dia. Sudah menikmati, sudah ada nilai. Bahkan dia bisa mengajarkan kenapa dia harus melakukan seperti itu. Karena dia bilang, dengan cara semacam ini semua bagian yang kita lap itu akan terbasuh, akan terbersihkan. Tidak sembarang, ada tatanan, ada nilai di situ. Nah,
di atas nilai-nilai itulah nanti akan lahir yang namanya adab. Adab itu adalah bagaimana ketika nilai itu direalisasikan dalam sebuah kehidupan. Jadi nilai itu tidak selesai hanya sampai nilai. Ketika nilai itu sudah direalisasikan dalam kehidupan, maka dia akan menjadi adab. Apa itu adab? Ya tadi, nilai yang lahir dari sebuah laku yang punya nilai seni dan punya nilai filosofi, baru itu akan menjadi pada adab. Makanya adab adalah tingkat tertinggi dari tingkah laku manusia, dari act-nya tadi. Oh gitu. Nah, sekarang misalkan saya kan sudah belajar tentang seni. Nah mungkin yang menyaksikan video saya ini ada seseorang pekerja sales ataupun cleaning service ataupun tadi bos, jenderal dan lain-lain. Nah, apa sih ilmu seniman apa sih yang bisa dia pakai? Contoh aja satu lah, saya seorang marketing. Nah, seni apa kira-kira yang harus saya pelajari seorang marketing seniman? Paling utama adalah seni komunikasi. Komunikasi. Iya. Seni komunikasi itu apa? Yaitu adab ketika kita berkomunikasi. Bagaimana kita memperlakukan teman komunikasi kita, bagaimana kita menyampaikan gagasan-gagasan kita secara beradab, secara bisa diterima oleh orang lain, gitu. Karena ketika komunikasi itu tidak beradab, kadang-kadang komunikasi tidak menjadi komunikasi. Komunikasi itu terjadi kalau ada timbal balik. Kalau kita hanya menyampaikan, itu belum komunikasi. Karena kita baru menyampaikan materi yang kita sampaikan. Apakah itu dipahami atau tidak, diterima atau tidak, baru terbentuklah yang namanya komunikasi. Komunikasi itu harus ada dua hal, ada dua pihak, yang menyampaikan dan yang menerima. Gitu. Benar, ada feedbacknya. Harus ada feedbacknya, harus ada nilai di balik itu. Nah, komunikasi inilah yang nanti seninya adalah adab dalam berkomunikasi. Contoh, bukan hanya komunikasi verbal ya dengan berbicara, komunikasi non verbal misalkan, komunikasi visual. Ada kita bikin plakat atau bikin poster gitu ya. Itu juga ada adabnya sebenarnya. Ada ilmunya ya. Ada ilmunya. Nah, kalau kita tidak beradab, maka apa yang kita buat, apa yang kita sampaikan di gambar itu tidak meng-anchor orang, tidak sampai apa yang kita sampaikan, bahkan itu akan membahayakan menjadi feedback buat kita pada hal yang buruk. Betapa banyak orang karena sebuah tayangan audio visual gitu ya, di TV atau dimanapun, itu akan membahayakan dirinya. Ketika orang salah mengucapkan satu kata, justru membuat dia menjadi berbahaya. Dia kena hukum secara pidana, hukum kenegaraan. Jadi itulah pentingnya seni komunikasi atau adab berkomunikasi. Berarti gambar itu, sebuah gambar pun bisa dibilang adalah komunikasi ya. Ya contoh anggap saya sedang mengiklankan sebuah pisau. Di saat saya membuat gambar pisau, saya foto dan saya simpan gambarnya dan saya buat posternya. Di saat saya tidak membuat itu jelas, mungkin orang mengira saya lagi nodong gitu ya. Padahal saya sedang mencontohkan ini adalah pisau yang saya jual gitu ya. Gitu ya. Jadi betapa pentingnya memahami seni komunikasi itu. Nah, memahami seni komunikasi adalah sebetulnya bukan orang untuk memahami kita yang menyampaikan komunikasi. Tapi lebih dari itu adalah kita memahami bagaimana seni memahami orang yang kita sampaikan komunikasi. Si komunikannya itu, si penerima komunikasi. Jadi kita berkomunikasi nih dengan perasaan secara keilmuan sudah memenuhi kriteria. Ya. Wah, kita udah sopan, kita sudah mengikuti tata krama. Tapi ternyata tidak bisa diterima. Maka komunikasi itu tidak berjalan dengan baik gitu loh. Jadi yang lebih penting itu adalah kita memahami orang yang kita ajak berkomunikasi. Ataupun kalau misalkan kita di satu berkomunikasi, kita seperti lagi ngaca ya. Jadi misalnya saya lagi menyampaikan produk sesuatu gitu. Nah kira-kira tuh yang saya tuh sambil merasakan gitu, apa yang saya sampaikan kira-kira orang tuh nangkep apa enggak ya? Lebih tepatnya gini,
kalau kita bertanya pada diri kita, kalau kita menjadi seorang penerima informasi dari sebuah komunikasi, apa yang kita butuhkan, kan gitu. Itu yang paling penting gitu. Nah, itu yang harus menjadi patokan kita ketika kita berkomunikasi. Walaupun sebetulnya ada kriteria lain. Bagaimana sebetulnya seseorang bisa maksimal menerima komunikasi. Kita mengenal 3 aspek ya. Ada orang yang mudah menerima komunikasi itu secara visual, secara bentuk, secara warna gitu kan, yang bisa dia lihat. Ada orang yang bisa menerima komunikasi secara baik itu dengan mendengar, dengan audio apa yang dia dengar gitu kan. Dan yang ketiga, ada orang yang berkomunikasi dengan rasanya, dengan kinestetisnya gitu. Nah, setiap orang punya cara yang berbeda. Nah, kita pahami dulu sebetulnya siapa sih orang yang kita ajak komunikasi. Dia adalah seorang visual, audio, atau kinestetis. Bagaimana caranya kita mengetahui dia seorang visual, audio, dan kinestetis? Orang visual secara fisik pasti terlihat dia akan mempertimbangkan apapun yang menempel terhadap dirinya, warna, bentuk. Jadi biasanya kalau orang-orang visual itu biasanya kalau kita bilang necis. Ya, necis. Pakai sepatu, dari sepatu sampai rambut itu selalu serasi. Warnanya enak dilihat. Itu orang-orang visual. Dan biasanya orang visual berbicaranya pun dia memperhatikan sekali yang namanya gerak tubuh. Karena dia akan merasa nyaman ketika gerak tubuh itu bisa tervisualkan kepada orang lain. Dan ketika dia berbicara, orang-orang visual itu biasanya menggunakan variabel yang bilang nampaknya, saya lihat. Nah, saya lihat kamu. Itu pasti biasanya orang-orang yang menggunakan itu orang visual karena dia berpaku pada penglihatannya. Oke, contoh. Saya waktu itu pernah lihat tuh, bagus banget loh. Tuh. Iya. Saya lihat barang lo itu bagus. Kira ada nggak sih yang dijual di sini? Ya. Nampaknya Anda kayak sedang sedih. Nah, dia melihat gitu, nampaknya dilihat gitu kan. Nah, bagaimana dengan orang auditif? Orang auditif itu biasanya ketika berbicara, pertama dia tidak terlalu memperhatikan orang yang diajak berbicara, karena dia mementingkan suara. Beda dengan orang visual tadi. Kalau orang visualnya kalau berbicara dia pasti akan melihat orang yang diajak bicara. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dia liatin geraknya dan sebagainya. Karena dia butuh informasi itu secara visual. Tapi kalau orang auditif dia akan lebih tidak memperhatikan orang yang berbicara secara visual. Mungkin dia akan buang muka, tapi dia akan memperhatikan tuh yang namanya diksi, irama orang berbicara. Karena itu yang akan masuk terengker di dalam otaknya. Dan biasanya orang-orang yang namanya auditif dia akan selalu berbicara dengan variabel saya dengar, katanya, ya kan? Katanya kamu, saya dengar, menurut isu, kayak gitu kan? Jadi semua yang dia dengar gitu. Soalnya kata tetangga saya barangnya bagus gitu. Iya, katanya, kata tetangga saya gitu. Jadi itu orang-orang yang auditif. Bagaimana dengan yang kinestetis? Dia akan rasa, dengan rasa. Biasanya orang-orang kinestetis itu secara visual, secara nampak secara fisiknya itu lebih tidak terlalu memperhatikan bentuk fisik. Misalnya pilihan warnanya itu selalu yang kalem, lembut, gitu kan. Kalau orang visual mungkin pilihan warnanya akan lebih ngejreng istilahnya. Wah, dia pakai ini, dia berani. Itu biasanya orang-orang visual. Tapi selalu necis, gitu. Serasi. Ya, serasi. Nah, variabel yang digunakan oleh orang-orang kinestetis, kata-kata yang selalu dia ucapkan adalah rasanya, kayaknya, perasaan saya. Saya rasa barang ini bagus. Nah, itu pasti orang-orang kinestetis. Nah, kalau kita berbicara memahami lawan berbicara kita, lawan komunikasi kita gunakan variabel yang sama. Ada satu pertanyaan ketika ada di dalam kelas, ada 40 murid, andai kan, tapi kenapa ada murid yang pintar dalam satu pelajaran dan murid yang tidak pintar pada pelajaran yang lain? Biasanya komunikasi si murid itu sama dengan komunikasi si guru. Jadi kalau guru visual biasanya akan diterima oleh murid-murid visual.
Guru kinestetis akan diterima oleh murid-murid kinestetis, sehingga hanya ada satu modalitas komunikasi di dalam satu kelas itu ketika mengajar. Padahal ketika kita mengajar menghadapi orang yang beragam gitu ya, kita butuh ketiga modalitas tadi yang seimbang. Ya kinestetisnya ada, ya visualnya ada, ya auditifnya ada. Makanya di dalam pertunjukan-pertunjukan sulap saya selalu menggabungkan tiga hal itu: kinestetis, visual, dan auditif. Gitu. Nah, di belakang ada layar, ada gambar, ada suara musik, gitu loh. Ada hal-hal yang saya sampaikan secara verbal untuk orang bisa merasakan, pejamkan mata, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga bagi orang visual akan menerima dari sisi komunikasi visualnya, yang kinestetis menerima kinestetis, yang auditif juga menerima secara auditif. Jadi harus di dalam kelas, di dalam komunikasi massa, kita harus mencakup ketiga aspek itu. Tetapi ketika kita komunikasi antar individu, nah, kita harus pilih orangnya apa nih, gitu loh. Orang berbicara sama, walaupun saya misalkan seorang kinestetis, tapi ketika saya berbicara sama orang visual, maka saya harus menggunakan pendekatan visual kepada orang itu agar informasi yang saya sampaikan tepat, gitu loh, kepada orang itu. Oh iya, bisa diterima, gitu loh. Berarti penting ya seorang pekerja itu belajar mengenai seni, belajar lagi. Jadi jangan puas dengan hal apa yang dia jalankan. Itu aja perjumpaan saya, Hans Marcel bersama Bang Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak.